وانشق البحار. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda amma ba'd. Jamaah sekalian rahimakumullah, ahlan wa sahlan. Kita bertemu kembali dalam kajian kitab rutin kita ya, sepekan sekali, dan alhamdulillah kita membahas kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah, fikih yang khusus membahas tentang madhab Syafi'i tentunya, ya, dengan alasan tentunya untuk memudahkan kita memahami fikih secara runut, ya, dan kita tidak terpusingkan dengan khilafat ataupun perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita di pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang air musyammas dan sudah kita sebutkan hukumnya, dan teman-teman yang belum mengikuti bisa diikuti di YouTube ya. Sudah ada pembahasan tentang air musyammas, dan dalam kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tentang air musta'mal. Kita baca perkataan beliau rahimahullahu taala, faslun fil ma'il musta'mal. Fasal yang menerangkan tentang air musta'mal. Beliau mengatakan, la tasihhu at-taharatu bil ma'il musta'malil qalili fi raf'il hadathi wala izalatin najasi. Perhatikan jemaah sekalian rahimakumullah. Beliau mengatakan la tasihhu at-taharah, tidak sah bersuci. Tidak sah bersuci, ya, tidak sah bersuci tidak sah bersuci bil ma'il musta'mal, dengan air musta'mal. Dengan air musta'mal. Al-qalil, yang sedikit. Yang sedikit. Fi raf'il hadath, tidak sah untuk mengangkat hadath. Mengangkat hadath. Wala izalatun najas, dan juga tidak sah untuk menghilangkan najis. Menghilangkan najis. Nah. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, perhatikan. Beliau mengatakan hukum air musta'mal. Apa hukum air musta'mal? Kata beliau, la tasihhu at-taharah, tidak sah digunakan untuk bersuci. Ini dalam madhab Syafi'i. Berarti kalau ada air musta'mal digunakan untuk bersuci, bagaimana hukum wudhunya? Digunakan untuk berwudhu misalkan, maka hukumnya tidak sah wudhunya. Digunakan untuk ghuslul janabah misalkan, untuk mandi junub, maka kita katakan mandi junubnya juga tidak sah kalau dia mandi menggunakan air musta'mal. Untuk menghilangkan najis, sama saja, tidak bisa mensucikan najisnya. Tidak bisa mensucikan apa najisnya. Nah, intinya yang pertama beliau sebutkan di sini adalah hukumnya. Taib, sekarang bagaimana definisi air musta'mal yang disebutkan oleh para fuqaha Syafi'iyah, para ulama fikih Syafi'i? Kita akan sebutkan jamaah sekalian. Perhatikan di sini jamaah sekalian rahimakumullah. Syurut, saya akan sebutkan syarat al-ma'il musta'mal. Syarat air musta'mal. Syarat air musta'mal.
Karena tidak sembarangan kita mengatakan air itu musta'mal, harus terpenuhi syarat-syaratnya dalam mazhab Syafi'i. Harus terpenuhi syarat-syaratnya. Maka syarat yang pertama saya tuliskan di sini. Syarat yang pertama disebutkan oleh para fuqaha, ustu'mila fi ma la budda minhu. Ustu'mila fi ma la budda minhu. Ini syarat yang pertama. Ustu'mila fi ma la budda minhu. Nah, apa artinya? Ustu'mila fi ma la budda minhu itu artinya airnya digunakan untuk sesuatu yang wajib, untuk sesuatu yang apa yang wajib. Faham? Ini maksud dari ibarah para ulama yang mengatakan ustu'mila fi ma la budda minhu, airnya digunakan untuk sesuatu yang sifatnya apa? Wajib. Nah. Contohnya seperti apa? Air yang digunakan untuk sesuatu yang wajib, seperti saya kasih contoh di sini, ada dua, ya, wudu misalkan, wudu atau mandi wajib, ya, mandi. Baik, bentar. Mandi wajib, ya, mandi wajib. Mandi wajib. Berarti ada dua jamaah sekalian. Saya contohkan dua terlebih dahulu di sini. Taib wudu di sini, berarti kan saya tulis wudu di sini dan di sini ada mandi wajib. Kata para ulama, air musta'mal adalah air yang digunakan pada sesuatu yang sifatnya wajib, seperti wudu dan mandi wajib. Kalau dalam wudu, sesuci yang sifatnya wajib adalah basuhan yang pertama. Saya tulis di sini, ya, basuhan yang pertama. Basuhan yang pertama. Perhatikan. Fahami di sini, jangan sampai salah faham. Taib. Perhatikan, para ulama mengatakan air yang bisa berubah menjadi musta'mal adalah air yang sudah digunakan ketika wudu dan digunakan di basuhan yang pertama ketika wudu. Kalau kita membasuh wajah, otomatis arkanul wudu, rukun wudu yang pertama kan wajah. Kalau kita membasuh wajah, ini basuhan pertama hukumnya wajib. Basuhan kedua, ketiga hukumnya apa? Sunnah. Air yang tersisa setelah basuhan yang pertama, itu hukumnya apa? Musta'mal. Kenapa? Karena airnya digunakan untuk sesuatu yang sifatnya wajib. Dan basuhan pertama ketika wudu hukumnya apa? Hukumnya wajib. Kemudian basuhan pertama ketika membasuh kedua tangan, hukumnya wajib. Maka air yang tersisa setelah membasuh basuhan yang pertama di tangan, maka airnya musta'mal. Dan seterusnya, membasuh basuhan yang pertama kepala, kemudian apakah? Kaki. Bisa dipahami? Ini maksud, ya, air yang musta'mal ketika wudu, yaitu air sisa basuhan yang pertama. Nah, tapi sekarang pertanyaan, air sisa basuhan yang kedua, misalkan saya wudu, air basuhan pertama saya sudah tahu hukumnya musta'mal, saya biarkan, saya buang. Tapi air basuhan yang kedua dan yang ketiga kan hukumnya sunnah. Berarti bukan suatu yang wajib, hukumnya sunnah. Saya kumpulkan airnya, saya taruh ember di bawah tempat wudhu saya.
Ini khusus untuk mengumpulkan air basuhan kedua dan ketiga. Saya kumpulkan airnya. Bagaimana hukumnya? Boleh nggak untuk berwudu lagi? Boleh. Kenapa? Karena air sisa basuhan kedua dan ketiga. Tidak mengapa. Kenapa? Karena air basuhan yang kedua dan ketiga sifatnya sunnah. Tidak apa? Tidak wajib. Nah, tapi air basuhan pertama ini mustakmal. Karena sudah digunakan untuk sesuatu yang sifatnya apa? Wajib. Nah, contoh yang kedua mandi wajib. Contoh yang kedua mandi wajib. Contoh yang kedua mandi. Kalau mandi wajib jelas ya. Seorang yang dia menggunakan air untuk mandi wajib, maka tentu sisa air ya, maksudnya air yang sudah berpisah dari badannya kemudian dia taruh lagi di ember misalkan, maka jelas ini hukumnya apa? Hukumnya mustakmal. Kenapa? Karena mandi wajib ya seluruhnya hukumnya apa? Hukumnya wajib. Hukumnya apa? Hukumnya wajib. Maka air yang tersisa maksudnya yang sudah terpisah dari badannya ya, kalau dia kumpulkan lagi maka airnya menjadi apa? Menjadi mustakmal. Ini maksud dari ibarah para ulama ustu'mila fima la budda minhu. Nah, kemudian syarat yang kedua disebutkan oleh para ulama. Syarat yang kedua disebutkan oleh para ulama tidak lain adalah an yakuna qalilan. An yakuna qalilan. An yakuna qalilan. An yakuna qalilan. Apa artinya? Airnya sedikit. Airnya sedikit. Airnya sedikit. Syarat dikatakan air itu mustakmal. Syarat kedua harus terpenuhi, airnya sedikit. Apa itu sedikit? Air yang sedikit adalah ya tanda kutip air yang kurang dari 2 kulah. Ini air yang sedikit. Air yang kurang dari apa? Dari 2 kulah. Ya, air yang sedikit adalah air yang kurang dari 2 kulah. Nah, maka syarat yang kedua, airnya harus apa? Harus sedikit. An yakuna qalilan. Atau saya gamblangkan di sini. Ya. Air itu terbagi menjadi 2, teman-teman. Air itu terbagi menjadi 2. Qalil. Qalil itu sedikit, katsir. Katsir itu banyak ya. Nah, qalil ini kurang dari 2 kulah. 2 kulah. Katsir ini 2 kulah. 2 kulah atau lebih. 2 kulah atau lebih. 2 kulah atau lebih. Nah, sebagian ulama ya menjadikan sebagai ukuran liter ya, diliterkan. Kira-kira 2 kulah atau lebih itu setara seperti 190 ya liter. Nah, 190 apa? Liter. 190 liter. Nah. Tapi perhatikan di sini kita kembali kepada syarat. Syarat yang dikatakan air itu mustakmal, airnya harus sedikit. Maksudnya gimana airnya harus sedikit? Contoh misalkan saya wudu, air basuhan yang pertama, ini kemudian saya kumpulkan, saya taruh di gelas misalkan. Saya wudu, menggunakan gelas ini, ya maksudnya saya pakai keran. Ya, saya pakai keran wudu, kemudian saya wudu. Di basuhan yang pertama, air basuhan yang pertama, kemudian saya masuk ke sini. Saya kumpulkan di gelas ini. Sampai apa? Sampai penuh 1 gelas. Tapi sekarang pertanyaan, air ini mustakmal atau tidak?
Air sisa bekas basuhan yang pertama ketika wudhu. Maka kita katakan musta'mal. Kenapa ini musta'mal? Karena ini sedikit, 1 gelas itu berapa liter? Sedikit sekali. Tidak sampai 1 liter gitu kan. Maka apa? Maka ini sedikit. Maka musta'mal. Maka terpenuhi syarat musta'mal. Berbeda masalahnya kalau saya misalkan mandi junub, air yang ya saya mandi junub, tapi saya mandinya di atas ember. Berarti saya pakai ember 2. Ember yang pertama saya gunakan untuk mengambil air. Ember yang kedua, saya di atas ember berarti. Ember yang kedua saya gunakan untuk mewadahi air agar airnya tidak terbuang. Berarti saya mandi di atas ember. Nah, maka air sisa mandinya terkumpul di dalam ember tersebut. Kita katakan mandi wajib. Kalau orang yang mandi wajib, maka air sisanya kita katakan musta'mal. Akan tapi ketika saya kumpulkan dalam ember, dan ketika ember tersebut ukurannya misalkan, ukuran airnya 200 liter ataupun lebih, taruhlah 200 liter ukuran airnya, maka airnya sudah tidak musta'mal lagi. Jadi sudah tidak musta'mal lagi. Kenapa? Karena syaratnya air musta'mal itu sedikit. Kalau sudah jadi banyak, tidak jadi musta'mal. Nah, tidak jadi musta'mal. Ini syarat yang kedua dalam mazhab Syafi'i. Syarat dikatakan air musta'mal itu airnya sedikit. Apa itu sedikit? Kurang dari 2 kula. Jika airnya 2 kula ataupun lebih, 190 liter lebih, ya, antum kumpulkan air musta'mal menjadi 190 liter ataupun lebih, maka bukan dinamakan air musta'mal lagi. Berarti namanya apa? Air tahir mutahhir, suci mensucikan. Tidak dikatakan air musta'mal lagi. Nah, kemudian syarat yang ketiga disebutkan oleh para ulama, ini syarat yang sangat penting. An yang fasila anil udwi. An yang fasila anil udwi. Perhatikan jamaah sekalian. An yang fasila anil udwi. Apa artinya? Saya tuliskan airnya sudah terpisah dari anggota wudu, dari anggota tubuh, itu saja, dari anggota tubuh. Airnya sudah terpisah dari anggota tubuh. Nah, airnya sudah terpisah dari anggota tubuh. Baik. Airnya sudah terpisah dari anggota tubuh. Saya contohkan, saya wudu. Ketika saya mengusap wajah, ya, usapan yang pertama kita katakan ini kan airnya musta'mal, sisa usapan yang pertama ataupun sisa basuhan yang pertama. Kapan dikatakan musta'mal? Kalau airnya sudah menetes dari wajah saya, sudah berpisah dari wajah saya. Tapi kalau airnya masih taraddud, bahasanya para fuqaha itu taraddud, masih mondar-mandir, belum jatuh, masih netes saja belum jatuh, belum berpisah dari wajah. Maka ketika saya basuhkan kembali ke atas, bagaimana hukumnya? Sahih, tidak mengapa. Wudunya apa? Wudunya tetap sah. Ini namanya yataraddad, air yang masih mondar-mandir di wajah kita, belum terjatuh dari wajah kita, maka kita katakan belum dikatakan musta'mal, gitu kan? Kapan dikatakan musta'mal? Kalau saya wudu di basuhan yang pertama airnya sudah menetes dari wajah saya, jatuh dari wajah saya, maka air tersebut namanya air apa? Air musta'mal. Taib, adapun hukumnya air musta'mal ini disebutkan oleh para ulama tadi, hukumnya semua ini yang kita bahas, ya, air musta'mal ini hukumnya apa? Tahir. Ya, hukumnya apa? Tahir. Hukumnya suci, suci saja. Ya, hukumnya apa? Suci. Apa itu tahir? Air musta'mal yang kita sebutkan suci tapi ya tidak mensucikan. Suci tapi tidak mensucikan. Jadi nggak boleh buat wudu, ya kan? Nggak boleh buat mandi wajib, nggak boleh buat menghilangkan najis. Kenapa? Karena dia suci akan tapi tidak bisa mensucikan. Nah, ini saya tekankan lagi jamaah sekalian, ini dalam mazhab Syafi'i dan ini terjadi khilaf di antara para ulama. Ya, sebagian mengatakan tidak ada air musta'mal, ya. Sebagian mengatakan air musta'mal itu hukumnya tetap suci mensucikan. Tapi kalau kita berbicara masalah mazhab Syafi'i, maka mereka berpendapat bahwasanya air musta'mal hukumnya suci akan tapi tidak mensucikan. Adapun dalilnya, kita akan sebutkan dalilnya di
dalam kitab Syarah Muqaddimah Hadramiyah. Ya, namanya kitabnya Hadiyatul Mardiyah. Ya, Syarah Muqaddimah Hadramiyah ini adalah kitab yang membahas tentang dalil-dalil dari kitab Muqaddimah Hadramiyah. Teman-teman yang belajar kitab Muqaddimah Hadramiyah dan ingin mengetahui pendalilan mazhab Syafi'i dalam masalah ya fikih ya, terkhusus dalam kitab Muqaddimah Hadramiyah, maka bisa lihat kitab Hadiyatul Mardiyah. Taib. Asyarih mengatakan, pensarah mengatakan, ya, dalilnya mazhab Syafi'i sehingga mengatakan air mustamal itu tahir. Perhatikan jamaah sekalian. Yang sudah saya kasih tanda di sini ya. Tanda garis biru. Nah, saya bacakan. Wa dalilu qaunil mustamal tahiran, dan dalil bahwasanya air mustamal itu suci. Suci ya, suci tidak mensucikan maksudnya. Ma rawahu Jabir, riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqala jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauduni. Yauduni itu artinya menjenguk aku ketika aku sakit. Ya, wa ana marid, dan aku dalam keadaan sakit. La akil. Maksudnya aku tidak sadar. La akil ini maksudnya aku dalam keadaan pingsan. Fatawaddoa, kemudian Nabi wudu. Nabi kemudian berwudu. Wasabba alayya min wudu'ihi. Kemudian Nabi mengucurkan air sisa wudunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Nabi wudu, kemudian air sisa ataupun air bekasnya wudunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikumpulkan sama Nabi, ya. Kemudian sabba alayya min wudu'ihi. Kemudian air tersebut kemudian diguyurkan ke tubuhku ataupun ke tubuhnya siapa? Jabir bin Abdullah. Para ulama berpendapat, ya, ini menunjukkan bahwasannya air mustakmal itu hukumnya suci. Buktinya Nabi kemudian membasuhkan air bekas wudunya Nabi kepada siapa? Jabir bin Abdullah ketika sakit. Maksudnya agar sakitnya sembuh. Nah, sehingga ini dalil bahwasanya air mustakmal hukumnya suci. Adapun dalil air mustakmal itu hukumnya suci akan tapi tidak mensucikan. Perhatikan. Ma rawahu Abi Hurairah, riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, Nabi bersabda, la yaktasilu ahadukum fil ma'id daim wa huwa junub. Nah, tidak boleh seseorang di antara kalian mandi di air yang tenang. Ya, air yang tenang maksudnya bukan air yang mengalir ya. Air yang mengalir seperti air sungai, kemudian air air laut dan semisalnya. Ini air yang tenang, air yang ada di lembah akan tapi sedikit. Airnya tenang, ya. Ma'ud daim. Nah, wa huwa junub, tidak boleh seorang mandi di air yang tenang, air yang sedikit ya, air yang sedikit kemudian tenang. Wa huwa junub, dan dia dalam keadaan junub, tidak boleh mandi di air tersebut. Maksudnya tidak boleh nyemplung ya ke air tersebut. Faqalu ya Abu Hurairah, kaifa yaf'al? Maka orang-orang bertanya kepada Abu Hurairah radhiyallahu an, kemudian bagaimana kita melakukannya kalau tidak boleh seperti itu? Maka Abu Hurairah mengatakan, ya, qala yatanawaluhu tanawulan. Caranya, ya, Anda mengambil gayung, kemudian gayung tersebut digunakan untuk apa? Untuk mandi. Maksudnya diambil airnya, jangan sampai kita nyemplung. Kalau kita nyemplung ke air yang sedikit dan airnya menggenang, bukan air yang mengalir, maka otomatis airnya akan menjadi apa? Mustakmal. Karena kita dalam keadaan apa? Junub. Sehingga dalam hadis ini para fuqaha Syafi'iyah mengatakan ini menunjukkan bahwasannya air yang sedikit, ketika seseorang mandi di air yang sedikit ya, mandi junub, ya, maka kita katakan air tersebut akan berubah hukumnya menjadi apa? Menjadi mustakmal. Menjadi apa? Menjadi mustakmal dikarenakan kita mandinya apa? Nyemplung. Bagaimana caranya? Ya tanawaluhu tanawulan, caranya ambil gayung, ambil airnya menggunakan gayung agar apa? Agar badan kita tidak mengenai air tersebut, ya. Maksudnya jangan kita nyemplung ke situ sehingga menyebabkan air tersebut apa? Mustakmal. Ini dalil bahwasanya apa? Air mustakmal dalam mazhab Syafi'i hukumnya tahirun, ya, suci, ghairu mutahhirin, akan tapi tidak mensucikan. Nah, ini riwayat apa? Riwayat Muslim. Kalau yang pertama tadi riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Taib jamaah sekalian rahimakumullah, kita kembali kepada kitab. Kita baca
La tasihhu taharatu bil ma'il musta'mal. Kita lihat di sini berapa syarat yang disebutkan sama beliau. Nah, la tasihhu taharah, tidak sah bersuci. Tidak sah bersuci kata beliau bil ma'il musta'mal, dengan air musta'mal. Nah, ini syarat yang pertama disebutkan. Musta'mal di sini maksudnya sudah digunakan, ya, sudah digunakan untuk sesuci yang sifatnya wajib. Sudah kita sebutkan tadi syaratnya. Syarat yang kedua al-qalil, syarat dikatakan air musta'mal itu harus sedikit. Sedikit sudah kita sebutkan tadi. Air yang kurang dari 2 kula. Maka syarat air musta'mal itu harus sedikit. Kalau banyak tidak dikatakan musta'mal. Makanya kalau antum wudu, antum kumpulkan air bekas basuhan yang pertama, basuhan wajah, basuhan tangan yang pertama, basuhan kepala yang pertama, rambut yang pertama, kemudian basuhan kaki yang pertama, antum kumpulkan. Sampai airnya berkumpul, 2 kulah ataupun lebih, 200 liter misalkan. Maka kita katakan airnya sudah menjadi kathir. Kalau airnya sudah menjadi kathir, sudah menjadi banyak, maka ya hukum musta'malnya sudah hilang. Sudah tidak dikatakan air apa? Air musta'mal. Nah, berarti syarat pertama disebutkan, syarat kedua juga disebutkan. Syarat yang ketiga tidak disebutkan, tadi sudah kita sebutkan. Syaratnya apa jamaah sekalian? An yang fasila anil udwi, syaratnya airnya sudah berpisah dari anggota tubuh kita. Kalau masih taraddud, masih mondar-mandir di anggota wudhu kita, maka kita katakan itu belum musta'mal, masih boleh digunakan untuk kita basuh lagi ke atas misalkan. Maka tidak mengapa. Wala izalatin najas, tidak boleh digunakan air tersebut juga untuk menghilangkan apa najis. Mungkin ini bisa kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.